Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 18042164. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko dan bencana. Di sini saya mengambil judul mengenai kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang dalam menghadapi risiko bencana gempa dan tsunami berbasis kearifan lokal. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu latar belakang, di mana Pulau Sumatera termasuk kawasan kaya akan gempa karena letaknya di zona pertemuan lempeng bumi. Pulau Sumatera masuk dalam kategori tatanan tektonik yang unik. Di bagian selatan pulau ini ada zona pertemuan lempeng secara subduksi, di mana lempeng Indonesia dan Australia menyusup masuk ke bawah lempeng Eurasia. Zona subduksi ini telah menjadikan Pulau Sumatera kaya akan gempa di batas antar lempeng dan gunung api yang terbentuk sepanjang Pulau Sumatera. Sumatera adalah tunjaman lempeng Indonesia Australia yang ternyata tidaklah tegak lurus terhadap garis penunjaman. Tunjamannya miring sehingga di tengah-tengah Sumatera terbentuk patahan Sumatera dari Teluk Semangko sampai ke Aceh. Penyebab gempa tersebut akan sesar geser yang berada di lempeng Indonesia Australia yang dinamakan IVZ. Nah, Kota Padang termasuk salah satu daerah di dunia yang paling berisiko bila diterjang tsunami. Tanpa peringatan dini dan persiapan evakuasi, diperkirakan 60% penduduk dapat menjadi korban. Kepadatan penduduk Padang saat ini di atas 141.000 jiwa per kilometer persegi dari total penduduk 900.000 jiwa yang kebanyakan berdomisili di tepi pantai. Padang dan sekitarnya yang berada pada kerendahan dengan penduduk hampir 1 juta jiwa, bila diterjang oleh gelombang tsunami dengan ketinggian 5-8 meter akan menelan banyak korban. Apalagi di daerah tersebut untuk menyelamatkan diri sangat sulit. Selain itu, berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah Kota Padang, dataran rendah yang ada di Padang lebih dari 50% dari total hampir 700 km kubik luas keseluruhan Kota Padang untuk diperlukan suatu strategi penanggulangan bencana yang berkomprehensif untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman gempa dan tsunami yang tidak bisa diprediksi secara akurat waktu datangnya. Selanjutnya kita masuk kepada kesiapsiagaan. Menurut Sutton mengatakan bahwa konsep kesiapsiagaan bencana mencakup tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan hidup pada saat bencana terjadi, seperti tindakan perlindungan saat terjadi gempa bumi, tumpahan bahan berbahaya, atau serangan teroris. Ini juga mencakup tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan melakukan tindakan darurat untuk melindungi properti dan menahan kerusakan dan gangguan akibat bencana, serta kemampuan untuk terlibat dalam pasca bencana. Menurut Sutton, kesiapsiagaan umumnya dipandang terdiri dari aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas respon atau kapabilitas coping. Namun, penekanan semakin ditempatkan pada kesiapsiagaan pemulihan, yaitu pada perencanaan tidak hanya untuk menanggapi secara efektif selama dan segera setelah bencana, tetapi juga agar berhasil menavigasi tantangan yang terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kesiapsiagaan tersebut, ada faktor kesiapsiagaan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Yang pertama yaitu ada pengetahuan dan risiko terhadap risiko bencana. Yang kedua yaitu ada kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Yang ketiga yaitu ada rencana untuk keadaan darurat bencana. Yang keempat ada sistem informasi peringatan bencana. Selanjutnya ada memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat Padang, dan suatu kebijakan dan paduan yang terjadi tolak ukur. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana sih Kota Padang, kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang dalam menghadapi resiko bencana gempa dan tsunami yang berbentuk berbasis kearifan lokal. Pertama yaitu dari rumah gadang dan ketahanan gempa, di mana
Rumah adat Minangkabau dibangun dengan menyesuaikan lingkungan alamnya yang rawan gempa. Rumah gadang dibangun dengan tiang-tiang panjang yang menjulang ke atas yang ditahan terhadap guncangan, sementara kaki atau tiang bangunan bagian bawah tidak pernah menyentuh bumi atau tanah. Kearifan lokal rumah gadang sebagian rumah yang ramah terhadap bencana gempa dan tsunami karena rumah dan bentuk dan sistem sambungan antara semua elemen-elemen rumah dapat bergerak secara bersamaan ketika gempa terjadi sehingga tidak akan runtuh. Rumah gadang yang berbentuk panggung, tiang-tiang terbuat dari kolom silinder yang lebih hidrodinamis dan memiliki bidang benturan lebih kecil sehingga mengurangi kerusakan akibat terjangan tsunami dan gempa. Yang kedua yaitu ada penguatan para nenek mama. Dalam kultur Minangkabau, konsep keluarga tidak terbatas pada keluarga inti, namun lebih kepada keluarga luas. Oleh karenanya, relasi mama dan kemenakan harus berlaku fungsional. Konsep adat yang mengatakan tandoba dunsana mamaga dunsana, tandoba kampung mamaga kampung, tandoba nagari mamaga nagari dapat dijadikan acuan dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana. Untuk itu, nenek mama dilibatkan dalam setiap tahapan perumusan sampai implementasi program penanggulangan bencana gempa dan tsunami. Diharapkan dengan keterlibatan nenek mama, segala bentuk program akan mudah diimplementasikan di tataran masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada kembali ke surau. Surau adalah pendekatan yang lebih berfokus kepada nilai-nilai spiritual karena di ranah Minang sangat identik dengan Islam, dengan filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Merupakan sentra dakwah dan pengajian nilai-nilai religius, maka surau juga bisa dijadikan sebagai tempat edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa dan tsunami. Nilai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan diintroduksikan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan semisal didikan subuh, wirid remaja, pesantren Ramadan, pengajian mingguan dan bulanan, serta majelis taklim. Komunitas masyarakat yang religius cenderung lebih mudah menerima nilai-nilai kesiapsiagaan jika dikombinasikan dengan pemahaman terhadap keyakinan yang mereka anut. Selanjutnya yaitu ada Cilote Lapau. Lapau atau kedai merupakan tempat yang dikunjungi hampir semua kalangan usia di Kota Padang. Untuk kaum laki-laki, kedai kopi merupakan tempat bersua rekan-rekan dan berbincang seputar kondisi terkini. Sedangkan kaum perempuan memiliki kecenderungan untuk berkumpul di warung-warung tradisional yang menjual kebutuhan dapur sehari-hari. Sebagai upaya menanamkan kesadaran seputar kesiapsiagaan dan membentuk pola pikir ilmiah terhadap bencana, maka memberikan pemahaman terhadap komunitas lapau atau warung perlu dimulai dari pemilik. Pemilik warung adalah subjek utama karena ia selalu berada di tempat meskipun para pengunjung silih berganti datang. Selanjutnya yaitu ada doa tolak bala, di mana doa tolak bala ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi musibah berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat. Untuk komunitas nelayan, doa tolak bala ditunjukkan sebagai permohonan keselamatan bagi warga yang mencari penghidupan di laut. Pelaksanaan doa tolak bala melibatkan beragam unsur meliputi alim ulama, tetua adat, aparatur pemerintah, tingkat kelurahan, serta warga masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.